Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Para Ilmuwan Muslim dari Masa ke Masa. Kami mengambil ilmuwan psikolog. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Dea Zatini Tagaini, saya sendiri dengan NIM belakang 075. Kemudian Mbak Rafika Aulia Salma dengan NIM belakang 105. Kemudian Mbak Anggriani Fazanuna dengan NIM belakang 108. Dan yang terakhir ada Mbak Amalia Rahmi Yudianti dengan NIM belakang 354. Baik, untuk materi ini yang akan mengawali saya sendiri, sini saya akan menjelaskan tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bukanlah seorang ulama yang asing di dunia Islam. Sebagai seorang pemikir, Al-Ghazali memiliki banyak prestasi, diantaranya adalah mengenai filosof, ahli fikih, dan ilmu kalam, ahli kejiwaan, dan ilmu hukum, serta di kalangan barat, Al-Ghazali dikenal dengan nama Al-Ghazal. Al-Ghazali adalah salah seorang ulama dan pemikir dalam dunia Islam yang sangat produktif dalam menulis. Jumlah kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Menurut Abdurrahman, kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya, di antaranya tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tawasuf, mantik, falsafah, dan lain-lain. Menurut Badawi, jumlah karangan Al-Ghazali adalah 47 buah. Di antara judul-judul buku tersebut adalah Ihya Ulum ad-Din atau membahas ilmu-ilmu agama, Tahafud al-Falasilah atau menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama, Al-Iqtisad fi al-Ittiqad atau inti ilmu ahli kalam, Al-Munkis min ad-Dalal atau menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu, dan juga lain-lainnya. Masih banyak lagi karya-karya dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua yaitu ada Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Ia dilahirkan di desa Afshanah dekat Bura di kawasan Asia Tengah pada tahun 370 Hijriah dan meninggal dunia di Hamazan pada tahun 428 Hijriah dalam usianya yang ke-57 tahun. Ibnu Sina sangat terkenal dengan ilmunya di bidang kedokteran, tetapi selain itu beliau juga ahli dalam bidang ketatanegaraan. Ia juga merupakan seorang filosof, penyair, dan pengarang yang produktif dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina mulai mengarang kitab pertama kali ketika beliau berusia 21 tahun. Karena keahliannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tersebut, sehingga beliau dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna dan mereka sebut dengan Aristoteles baru. Sedangkan di Arab, beliau dikenal dengan nama Syekh Al-Rais. Berikutnya ada karya-karya Ibnu Sina. Karya-karya Ibnu Sina tergolong cukup banyak dan mudah didapatkan. Dalam hal ini, pendeta G.C. Anawati, sebagaimana yang dikutip oleh Tit the Beavers, telah mengumpulkan sekitar 276 tulisan Ibnu Sina dalam bentuk cetakan maupun manuskrip. Dari sekian banyaknya karya Ibnu Sina, ada 4 diantaranya yang terpenting, yaitu Asy-Syifa, Al-Qanun fi al-Tib, An-Najat, dan Al-Isyarat. Ibnu Sina merupakan seorang tokoh filosof yang paling banyak disebut sejarah Islam di samping tokoh lainnya. Hal ini terbukti dengan dikarangnya buku berjudul As-Siyasah atau kitab tentang politik, yang isinya banyak membicarakan tentang pendidikan. Di samping itu, beliau juga ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu kauniyah maupun diniyah, sehingga beliau menjadi cukup populer dalam dunia intelektualisme. Dengan karyanya yang berjudul Asy-Syifa dan Al-Qanun fi al-Tib mengantarkan ia menjadi kesohor ke segala pelosok dunia, sehingga kedua karyanya ini telah menjadi bahan rujukan intelektual barat.
tak ayal sampai sekarang ini. Jadi, secara tidak langsung, jasa Ibnu Sina sangat besar dalam rangka pengembangan khazanah ilmu pengetahuan modern, baik dalam bidang sains maupun agama. Berikutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkas Ibnu Auzalak. Lahir di Utrar pada 257 Hijriah atau bertepatan dengan 870 Masehi, kota yang kini bagian dari Uzbekistan. Beliau meninggal di Damaskus pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi pada usia 80 tahun. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf terkemuka Islam dan Barat, ahli dalam berbagai bidang ilmu, memandang filsafat secara holistik. Terkenal dengan risalah Al-Jam'u Baina Ra'yar Al-Hakimain, Al-Fatun wa Aristu, yang mencoba meredakan kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles. Gelar dalam filsafat yaitu Al-Mu'allim Al-Tsani atau guru kedua, sedangkan Aristoteles disebut Al-Mu'allim Al-Awal atau guru pertama. Baik, selanjutnya ada karya-karya dari Al-Farabi. Al-Farabi sangat terkenal sehingga orang-orang Yahudi banyak yang mempelajari karangan-karangannya dan menerjemahkannya ke bahasa Ibrani. Sampai sekarang, salinan-salinan tersebut masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Adapun beberapa karya-karya yang pernah ditulis Al-Farabi yaitu yang pertama ada Tahsil al-Sa'adah atau mencari kebahagiaan. Yang kedua ada Uyun al-Masail. Yang ketiga ada Ara al-Madinah al-Fadilah atau pikiran-pikiran penduduk kota utama, negeri utama. Yang keempat ada Isa al-Ulum atau statistik ilmu. Yang kelima ada Fusus al-Hikam atau permata kebijaksanaan. Dalam karyanya Negara Utama atau Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi menyatakan bahwa negara muncul dari kebutuhan manusia yang saling membutuhkan. Kesempurnaan dan kebahagiaan manusia hanya tercapai melalui kerjasama kumpul bersama dalam asosiasi kelompok. Baginya, negara lahir dari kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat grup, dan akan kami jawab. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.